Apa yang membedakannya menurut pengalaman pribadi saya, sobat? Saya lebih suka menggunakan yang modern. Kita semua ikut dukung castinger pemula Wild Wishing supaya channel YouTube-nya dia makin maju dan makin oke. Salam strike. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bingung ketika berkunjung ke toko pancing. Di sana teman-teman menjumpai banyak sekali jenis dari soft rock dan bingung akan membeli yang mana. Nah, mungkin di video ini bisa jadi sedikit gambaran sobat. Oke, di video sebelumnya saya sudah sedikit membahas tentang 4 umpan casting gabus yang wajib dimiliki oleh castinger pemula. Nah, di video kali ini saya khusus akan membahas jenis-jenis soft rock dan seperti apa pemilihan soft rock disesuaikan dengan spot-spot yang akan kita jumpai atau akan kita coba casting. Mungkin dari teman-teman bingung. Yang pertama, teman-teman harus membedakan dulu dari segi bahan apa yang digunakan di soft rock ini. Misalnya ada soft rock yang menggunakan skid dengan 2 cabang seperti ini, ada yang menggunakan 1 cabang, kemudian ada yang menggunakan blade, 1 blade, ada juga yang menggunakan 2 blade sekaligus, ada yang berbentuk seperti buaya, bentuk seperti pisang, ini tanpa blade dan tanpa skid, yang menggunakan timah di belakangnya karena ini actionnya geol. Sama ada yang berbentuk burung juga seperti ini sama actionnya geol tanpa menggunakan skid dan blade. Nah, di sini saya ingin sobat membedakan atau mengklasifikasikan menjadi 3 jenis saja sobat jenis SF-nya. Yang pertama yang menggunakan blade, kemudian yang menggunakan skid, dan yang ketiga tanpa skid dan blade yaitu action geol atau WTD. Nah, kita bedakan dari 3 bahan SF ini sendiri, menggunakan skid, blade, dan menggunakan tanpa skid dan tanpa blade atau geol atau WTD. Nah, kita bedakan menjadi 3. Kemudian sobat tidak perlu bingung, pada dasarnya ketiga umpan ini adalah umpan yang killer di setiap spot yang berisi ikan gabus, terutama spot-spot yang bersih atau tanpa penghalang. Nah, di 3 jenis SF ini tidak ada masalah sobat mau pakai yang mana saja, mau pakai blade, skid, ataupun yang geol atau WTD. Nah, ini semua pada dasarnya killer. Nah, apa yang membedakannya menurut pengalaman pribadi saya sobat? Saya lebih suka menggunakan yang model skid ini untuk di spot-spot yang rawanya berlumut atau berganggang atau yang tidak bersih spotnya. Jadi saya lebih suka menggunakan yang model skid. Kenapa? Karena jika saya menggunakan model blade ini di spot yang berlumut ini sangat minim action dari blade-nya ini. Blade akan sulit berputar karena adanya lumut-lumut yang berada di air. Begitu juga dengan SF geol, jika saya menggunakan di spot-spot yang kurang bersih atau banyak lumutnya, tentu akan mengurangi action dari SF ini sendiri. Geolnya jadi kurang maksimal. Beda halnya dengan di air yang bersih tanpa halangan, geol ini pasti actionnya akan bagus dan maksimal. Nah, itulah alasannya mengapa saya lebih suka menggunakan yang model skid di spot-spot yang cenderung banyak lumutnya. Apakah menggunakan blade tidak akan mendapatkan sambaran? Tentu kadang disambar juga sobat, cuman kalau menurut saya pribadi, saya lebih senang menggunakan yang skid karena tetap skidnya akan bekerja dengan baik di spot tersebut. Tuh. Kemudian untuk yang model blade, saya lebih suka menggunakan model blade ini
karena semakin kesini ukuran ikan gabus semakin kecil. Kebanyakan yang model ini banyak dibuat dengan bentuk-bentuk dan ukuran yang kecil sekali sobat, mini seperti ini. Jadi kecenderungan ikan menelan umpan ini sangat mudah. Jadi saya lebih suka menggunakan blade ini karena bentuk dan modelnya yang mini seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang model SF gel sobat atau WTD, saya juga suka menggunakan ini apabila ketika saya sudah menggunakan blade, kemudian jarang sambaran, menggunakan skid juga jarang sambaran. Nah, biasanya saya akan menggunakan SF yang model action WTD atau gel. Nah, bisa jadi alternatif. Terkadang kita sulit mendapat sambaran menggunakan blade, menggunakan skid. Di model gel ini ternyata kadang bisa memecahkan kebuntuan. Nah, jadi seperti itu sobat. Jadi sobat tidak perlu bingung, banyaknya jenis soprok yang beredar di pasaran, bentuk maupun modelnya jangan dipikirkan itu semua, lihat aja keperluan apa yang kita inginkan. Kita mau blade-nya yang bermain untuk menggoda ikan, atau skidnya ataupun actionnya seperti gel WTD. Sobat maunya yang mana? Karena menurut teman saya, casting gabus ini 20% teknik, 80%-nya adalah keberuntungan sobat. Jadi kalau sobat beruntung menemukan spot yang bagus, spot melemparnya beruntung di tempat-tempat yang ada ikannya, nah kemungkinan disambarnya juga tinggi. Oke, kedepannya mungkin saya akan coba bahas bagaimana milih soprok yang baik. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan coba bahas terutama mengenai berat dan panjang atau besarnya SF ini sobat. Nah, mungkin di video selanjutnya, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa tekan tombol like, subscribe jika perlu, dan share kepada teman-teman supaya lebih banyak lagi yang mengetahui info-info yang ada di video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Salam strike, mantap.